Agama Islam dengan NIM 06030121 akan menayangkan video pembelajaran. Selamat menyaksikan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa agar pelajaran hari ini bisa berjalan dengan lancar. Baca Al-Fatihah bersama-sama. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Selanjutnya untuk pembelajaran lebih lancar lagi, mari kita baca surat pilihan, surat Al-Insyirah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wisrak alladhi anqadha dhahrak laka dhikrak fa inna ma'al usri usra. Inna ma'al usri yusra. Fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Shadaqallahul adzim. Ada yang tidak masuk hari ini? Pertama, Adilia Ayu. Kenapa? Alfa. Aga Safaras. Ahmad Hilal. Akbar Kurniawan. Anjani. Aulia. Axel. Aza. Cinta. Dava. Damara. Dika. Dinda. Evan. Gak masuk. Kenapa? Sakit. Giovanni. Nonis. Oke. Bisa dicek kerapiannya, dilihat teman-teman sampingnya udah pakai sepatu, udah berkaos kaki, pakai dasi, pakai peci. Udah semua. Sampah-sampah yang ada di bawah bisa diambilin terlebih dahulu. Udah rapi semua, udah siap. Oke, kita cek konsentrasinya dahulu. Tepuk 1, 2, 3. Nanti kalau saya bilang tepuk 1 berarti tepuk 1 dan selanjutnya. Tapi kalau pas saya tidak bilang tepuk, kalau nggak ada kata-kata tepuknya berarti tidak tepuk. Oke, kita pemanasan dulu. Tepuk 1. Kalau nggak ada kata tepuknya berarti nggak tepuk. Tepuk 1,
tepuk 2, tepuk 3, 2, tepuk 3, tepuk 1, tepuk 1, 2. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, dibuka bukunya halaman 264. Nah, hari ini kita belajar tentang meneladani inspirasi dan kontribusi ilmuwan muslim pada masa Bani Abbasiyah untuk kemanusiaan dan peradaban. Lah, apa aja kontribusi peradaban Islam untuk kemanusiaan dan peradaban dunia? Di buku paket halaman 264 nanti akan saya jelaskan tentang ini kontribusi peradaban Islam. Terus yang kedua, adakah kontribusi Islam zaman dahulu yang bisa diterapkan untuk kemajuan Indonesia saat ini? Menurut kalian apa? Bisa? Apa bisa diterapkan di Indonesia apa enggak kontribusi Islam zaman dahulu untuk sekarang? Bisa? Bisa, oke. Selanjutnya, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, melalui model pembelajaran berbasis produk dan window shopping, peserta didik dapat membuat infografis mengenai peran ilmuwan muslim pada masa Bani Abbasiyah dalam menginspirasi dunia ilmu pengetahuan dan teknologi serta kontribusinya untuk kemanusiaan dan peradaban dengan baik. Yang kedua, tujuannya yaitu memiliki rasa ingin tahu dan bersemangat menjadi pembelajar sepanjang hayat. Selanjutnya tugas. Jadi nanti setelah saya jelaskan, nanti ada tugas. Yang pertama buat 4 kelompok sesuai pembagian materi dari guru. Jadi nanti dibuat 4 kelompok besar, terserah nanti kalian pilih sendiri atau nanti saya pilihkan. Yang kedua, membuat infografis mengenai peran ilmuwan muslim pada masa Bani Abbasiyah dalam menginspirasi dunia ilmu pengetahuan dan teknologi serta kontribusinya untuk kemanusiaan dan peradaban. Yang ketiga, pilihlah salah satu temanmu untuk menjadi tuan rumah. Jadi setelah kalian membuat infografisnya berupa mind mapping nanti, disisakan dari kelompoknya nanti 1 atau 2 orang untuk menjadi tuan rumah. Yang terakhir, anggota kelompok yang lain dipersilahkan untuk berkeliling, mengamati hasil diskusi dari kelompok lainnya, dan memberi penilaian kepada setiap kelompok yang dikunjungi. Nah, jadi nanti setelah kalian membuat infografis ada penilaiannya, ada 4 kriteria. Yang pertama, kerjasamanya, inisiatif, gagasan, dan keaktifan. Oke, kita masuk pada materi. Udah dibuka semua buku paketnya. Yang pertama yaitu kontribusi untuk umat Islam. Seperti yang pernah kita pelajari pada bab 5 dulu, yaitu tentang Bani Abbasiyah, di mana Bani Abbasiyah dulu itu mengembangkan ilmu pengetahuan agama. Tetapi bukan hanya ilmu pengetahuan agama aja yang dikembangkan, melainkan ilmu pengetahuan umum juga. Nah, sekarang kan kita tentang peradaban dunia atau peradaban Islam. Jadi kita belajar tentang ilmu pengetahuan agama. Yang pertama, kontribusi umat Islam. Pada masa Bani Abbasiyah ini kan udah dikembangkannya ilmu pengetahuan. Nah, dari dikembangkan ilmu pengetahuan agama ini, umat Islam itu dapat percaya akan keyakinannya, dapat menjalankan ibadahnya, dapat bermuamalah sesuai dengan ajaran Islam. Nah, kontribusi itu bukan hanya terjadi pada saat itu saja. Dasar-dasar ilmu pengetahuan agama yang dikembangkan itu menjadi dasar keberagaman umat Islam sampai saat ini. Bahkan di Indonesia sampai saat ini tuh banyak menggunakan hasil-hasil dari pengembangan ilmu pengetahuan agama pada zaman dahulu, yaitu seperti akidahnya, fikihnya, akhlaknya, dan 6 kitab hadis yang masih menjadi pedoman keberagaman umat Islam di Indonesia sampai saat ini.
Terus yang kedua, kontribusi untuk kemanusiaan. Nah, penguasa Abbasiyah ini mengembangkan interaksi sosial secara egaliter. Ada yang tahu egaliter itu apa? Apa? Kesetaraan, betul. Egaliter itu kesetaraan, sama atau tidak berbeda. Pada masa Bani Abbasiyah itu seluruh rakyatnya itu boleh memilih agama manapun sesuai dengan keyakinannya mereka masing-masing. Terus, para penguasa juga memberi kesempatan kepada siapapun, baik itu agamanya Islam, Kristen, maupun Yahudi, untuk mengembangkan karya-karya mereka. Yang ketiga, kontribusi untuk Renaissance Eropa. Nah, sejarawan Philip Kahiti mencatat bahwa saat bangsa Eropa ini masih belajar, cara menulis namanya, Bani Abbasiyah ini udah bisa membuat karya-karyanya yang dari Yunani menjadi bahasa Arab. Bahkan saat dulu di Eropa itu, di lorong-lorongnya itu masih becek, Baghdad atau Bani Abbasiyah ini udah berkembang, udah menjadi kota metropolitan atau kota yang megah pada saat itu. Terus, saat itu banyak pelajar Eropa yang dikirim ke Baghdad untuk belajar di Bait al-Hikmah. Mereka kemudian terlibat dalam kegiatan penerjemahan. Nah, mereka belajar tentang bagaimana menerjemahkan karya-karya Bani Abbasiyah. Mereka mengembangkannya dan mengembalikan mereka ke daerah mereka di Eropa untuk menjadikan kota mereka sebagai kota yang cerah, untuk menjadi kota yang maju. Nah, mereka itu mempelajari sistem pengetahuan dan sistem sosial dari Bani Abbasiyah ini karena mereka berpikir bahwa kalau karya-karya dari Bani Abbasiyah ini bisa membuat kota mereka itu lebih maju dan lebih meningkatkan nilai-nilai kemanusiaannya. Nah, masa inilah yang dikenal dengan Renaissance Eropa atau pembaharuan kota Eropa. Yang keempat, kontribusi untuk dunia. Nah, setelah era yang ketiga ini, Renaissance Eropa itu masa kontribusi untuk dunia ini udah berkembang. Berkembangnya ilmu pengetahuan yang dimana itu yang menonjol itu ada dua, ada revolusi industri dan revolusi Perancis. Nah, revolusi industri ini ada di Inggris, itu yang lebih menonjol itu di ekonominya. Nah, di ekonominya ini dengan munculnya mesin uap pertama kali. Terus kalau revolusi Perancisnya ini, di mana ada gerakan pertama, bangsa Eropa ini menentang pemerintahan yang bersifat dinasti. Padahal dari zaman dulu beradab-adab itu udah dinasti, berbasis dinasti. Terus yang kan zamannya udah berkembang dari zaman dahulu, sekarang sudah menjadi zaman yang ilmu pengetahuan, yang mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang biasanya kita singkat dengan iptek. Nah, revolusi industri ini bahkan sampai sekarang itu udah berkembang menjadi 4 gelombang. Dengan yang pertama itu dengan diwujudkannya mesin uap, yang kedua mesin yang bertenaga listrik, yang ketiga mesin yang udah bekerja dengan manual, yang keempat mesin yang bekerja dengan jaringan listrik. Nah, sedangkan revolusi Perancis ini dikembangkan dengan adanya pemilihan pemerintah dengan bersifat demokrasi. Bahkan demokrasi ini udah berjalan di seluruh penjuru dunia. Oke, selanjutnya yaitu tugasnya tadi membentuk 4 kelompok. Nah, membuat 4 kelompok. Jadi nanti ada pos-posnya masing-masing, mulai dari di sebelah sini kelompok 1, yang di tengah nanti kelompok 2, sebelah sininya kelompok 3, yang di depannya kelompok 4. Bisa dimulai dari sekarang membentuk kelompoknya, saya hitung dari 10 bisa berkumpul ke posnya masing-masing. 1, 2, 3,
3. 1 di sana. 4. Masnya kelompok berapa? 5. 6. 7. 8. 9. 10. Udah. Ayo Masnya duduk di tempatnya. Ini sih ya. Terus apa namanya bisa bunder-bunder. Iya, iya. Kelompok pertama, kontribusi untuk umat Islam. Yang kedua, kontribusi untuk kemanusiaan. Next, Eropa. Untuk dunia. Ayo, sudah selesai? Kalau sudah selesai, dipasang di posnya masing-masing di dinding. Nih. Ini kelompok berapa? Kelompok berapa? Kelompok 3. Nanti ya suruh. Hanya jawab. Ya. Udah selesai? Udah? Saya tempelin situ. Udah sewantai aku. Kenapa? Sabar. Enggak. Mas, nomor 1 ya. Tanya jawabnya. Hampir sama. Ini kelompok 4 ya. Ditanya jawabnya. Ini kelompok 2 ya. Tanya jawabnya tadi.
Suaranya di sana. Ayo, sudah selesai, Mbak? Belum. Oke, selanjutnya yaitu kegiatan window shopping. Berkunjung ke kelompok lain, ada 2 orang yang menjadi tuan rumah. Bisa dimulai dari sekarang, dari kelompok 1 ke kelompok 2, kelompok 2 ke kelompok 3, kelompok 3 ke kelompok 4, kelompok 4 ke kelompok 1. Ayo. Yang pertama, ayo kelompok 3 ke kelompok 4 dulu. Mas, kelompok 3 kelompok 4 dulu ya. Ayo.
Tanya jawabnya. Mbak, ayo berdiri ya. Ini. Iya. Mbak, bisa sampai tadi pertanyaan. Oh, iya pertanyaan tadi. Mas, banyak dua ya. Kan, mau semua cocok. Apa jadinya jika dunia tidak memiliki kemajuan teknologi? Tentunya segala akses kebutuhan sehari-hari akan terbatas dan kesulitan termasuk komunikasi, transportasi, pendidikan, bahkan kesehatan. Iya, Pak. ayo kelompok 2 ke kelompok 3. Misi. Bentar. Satu ke dua dulu. Ayo 1 ke 2 dulu. Saya tanya dulu kan, Mbak. Iya. Tes. Bukankah dengan menerapkan prinsip sosial egaliter semakin membuat suatu negara tersebut terpecah belah? Dalam penerapan prinsip sosial egaliter, hendaknya mengedepankan dialog, partisipasi masyarakat, dan kebijakan inklusif untuk menghindari terpecah belah. Udah. Terima kasih. Ya, saya. Ayo kelompok ini. Bentar. Pertanyaan nih goblok. Astagfirullahaladzim. Apa saja yang ada di dalam Bait Al-Hikmah? Ada banyak, salah satunya perpustakaan pusat jemaah, observatorium akademi, ilmu pengetahuan, laboratorium kimia, sekolah kedokteran, dan dialog antar budaya. Ayo bisa kembali ke tempatnya masing-masing. Kembali ke tempat duduknya masing-masing. Tidak boleh tapi jangan sampai. Oke, untuk selanjutnya yaitu kalian bisa mengerjakan sumatif hari ini. Di scan barcode-nya saya kasih waktu 20 menit. Baik, waktunya sudah selesai. Jadi itu tadi materi yang bisa saya sampaikan. Ada yang bisa membacakan kesimpulan pada hari ini? Oke, Mbaknya.
Keunggulan yang diraih oleh dinasti Abbasiyah selama masa keemasannya berkontribusi dalam berbagai hal, baik untuk perkembangan peradaban Islam sendiri atau untuk peradaban dunia. Kontribusi yang diberikan oleh peradaban dinasti Abbasiyah yaitu bagi umat Islam sendiri, kemanusiaan, Renaissance, Eropa, dan dunia. Oke, jadi tadi kita sudah belajar tentang kontribusi peradaban Islam terhadap kemanusiaan dan peradaban dunia itu ada berapa? Ada kontribusi untuk umat Islam, ada kontribusi untuk kemanusiaan, ada kontribusi untuk Renaissance Eropa, dan kontribusi yang terakhir untuk dunia. Apa aja yang telah kalian pelajari pada pagi hari ini? Oke. Saya telah belajar tentang kontribusi peradaban Islam untuk kemanusiaan dan peradaban dunia, baik kontribusi untuk umat Islam, kemanusiaan Renaissance Eropa maupun dunia. Oke, terima kasih. Apa aja yang kalian sukai dari pembelajaran pada pagi hari ini? Yang saya sukai adalah belajar tentang kontribusi yang untuk dunia karena ada perkembangan bagaimana mesin itu sudah ada yang bergerak dengan jaringan internet seperti yang telah kita rasakan saat ini, yaitu munculnya handphone, laptop, dan teknologi modern lainnya. Oke, udah paham semua kan materi pada pagi hari ini? Sudah. Oke, tetap jaga kesehatan, rajin belajar karena minggu depan kita akan melakukan SAT atau sumatif akhir tahun. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.